lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari belakangan ini jagat maya dipenuhi oleh satu nama. Ya, nama tersebut Abu Janda, atau dikenal dengan nama aslinya Permadi Arya. Konon profesinya adalah pegiat sosial media. Kita amat sedih di saat energi bangsa ini seharusnya kita kerahkan untuk bahu-membahu, bergandengan tangan, bersatu padu, memerangi pandemi yang saat ini makin menggila, makin mendebarkan, makin mengkhawatirkan kehidupan kita bersama. Bahkan Presiden Jokowi pun sepertinya tidak ada pilihan lain. Beliau menyatakan, oke lah, ekonomi boleh turun, tetapi hendaknya pandemi juga harus turun, COVID-19 juga harus bisa kita kendalikan. Tentu pernyataan ini merubah apa yang semula diinginkan oleh Presiden Jokowi, bahwa kita harus memilih dua-duanya. Ekonomi harus tetap jalan dan kalau perlu bangkit, dan pandemi atau COVID-19 harus bisa kita turunkan, kita tanggulangi. Tetapi apa yang hendak dikata ternyata mustahil kita menangkap dengan satu tangan dua hal yang sebenarnya sangat berseberangan. Ekonomi membutuhkan suasana atau kondisi yang normal, kondisi yang tidak menakutkan, sementara COVID adalah sesuatu yang menakutkan kita semua, mengancam kita semua. Jadi kita bersyukur sepertinya Presiden sudah tahu apa yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan. Kendalikan dulu virusnya. Kembali ke jagat maya yang heboh oleh katakanlah kicauan cuitan dari Abu Janda ini. Bang Ica ingin kita mencoba membedah apa sebenarnya yang menjadi pemicu utama. Kita tak hendak berbicara tentang Abu Jandanya atau Permadi Aryanya. Tidak ada gunanya kita bahas siapa orangnya. Tapi mari kita bedah apa yang menjadi narasi-narasi yang keluar dari pikiran dia, kemudian mengalir ke jari-jarinya, dan beredar di media sosial. Setidak-tidaknya ada dua laporan saat ini yang dilakukan oleh KNPI kepada Baris Krim Polri soal perbuatan Abu Janda ini. Laporan pertama itu terkait dengan isu rasialis terhadap Natalius Pigai dengan adanya narasi-narasi yang mempertanyakan apakah Natalius Pigai sudah selesai berevolusi. Itu laporan pertama. Laporan kedua adalah terkait dengan pernyataan Permadi Arya atau Abu Janda yang spesifik, verbatim, menyatakan atau mencuitkan yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli, kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut sampai kebaya, diharamkan dengan alasan aurat. Kicauan ini tidak berdiri sendiri. Kicauan ini adalah konteksnya reaksi dari Permadi Arya terhadap cuitan Ustadz Tengku Zulkarnain di Twitternya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021. Dan untuk mendapatkan perspektif yang lengkap, Bang Kica akan membacakan apa yang dicuitkan oleh Ustadz Tengku Zul. Ustadz Tengku Zul mencuitkan, dulu minoritas arogan terhadap mayoritas di Afrika Selatan selama ratusan tahun. Apartheid akhirnya tumbang juga. Di mana-mana negara normal tidak boleh mayoritas arogan terhadap minoritas. Apalagi jika yang arogan minoritas. Ngeri melihat betapa kini ulama dan Islam dihina di NKRI. Nah, jadi itulah cuitan dari Tengku Zulkarnain. Mari kita bedah soal cuitan Tengku Zulkarnain, penggal demi penggal kalimatnya. Nomor 1, dulu minoritas arogan terhadap mayoritas di Afrika Selatan selama ratusan tahun. Apartheid akhirnya tumbang juga. Ini fakta. Ini fakta yang memang nyatanya begitu. Nggak ada yang salah dengan pernyataan ini. Yang kedua, di mana-mana negara normal tidak boleh mayoritas arogan terhadap minoritas.
Apalagi jika yang arogan minoritas. Ini normatif. Memang begitulah seharusnya peradaban di sebuah negara dibentuk. Tidak ada yang arogan, baik mayoritas atau minoritas. Semua harus taat terhadap norma hukum yang telah disepakati bersama. Ini normatif, nggak ada yang salah dengan kalimat ini. Yang ketiga, ngeri melihat betapa kini ulama dan Islam dihina di NKRI. Ini adalah ungkapan subjektivitas dari Ustadz Tengku Zul. Jadi ini lebih kepada persepsi beliau. Dan tidak ada juga yang salah. Siapapun boleh mengutarakan persepsinya di negeri ini. Jadi sepanjang yang Bang Kicca analisis, yang Bang Kicca lihat, cuitan Ustadz Tengku Zulkarnain ini lebih kepada nasihat yang menunjukkan bahwa pernah ada sejarah apartheid di Afrika, mayoritas mengeksploitir orang kulit hitam ratusan tahun, tetapi tumbang juga gitu. Lalu di mana-mana mayoritas tidak boleh arogan terhadap minoritas, apalagi minoritas terhadap mayoritas. Ini normatif gitu. Nah, mungkin yang menjadi hal yang membuat Abu Janda reaktif adalah ngeri melihat betapa kini ulama dan Islam dihina di NKRI. Sebenarnya reaksi terhadap persepsinya Ustadz Tengku Zulkarnain ini boleh-boleh saja, tetapi harus dijawab juga secara personal atau diberikan fakta atau dibukakan mata beliau bahwa tidak ada itu ulama dan Islam yang dihina di NKRI. Bukan dengan jawaban yang reaktif yang menimbulkan kehebohan luar biasa di Republik ini. Apa itu jawaban Abu Janda itu? Yaitu yang arogan Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Islam agama pendatang dari Arab yang arogan. Ini benar-benar satu pernyataan yang mengeneralisir, yang membuat sakit hati umat Islam. Jelas Islam memang dari Arab gitu. Lalu apa yang salah kalau dari Arab? Abu Janda lupa mungkin dengan sejarah bahwa Islam datang ke teritori ini, ke Nusantara ini jauh sebelum negara kesatuan Republik Indonesia lahir. Justru salah satu bidan dari lahirnya negara ini, salah satu ajaran yang menginspirasi agar kita memperjuangkan kemerdekaan adalah Islam. Dan sebagai penghargaan terhadap perjuangan Islam, konstitusi negeri ini dibuka dengan nama, atas nama Allah, ya kan? Allah adalah Tuhannya orang Islam, yang kebetulan Islam itu adalah agama yang Allah takdirkan turun di negeri Arab. Jadi sangat clear bahwa Abu Janda di sini memang terlalu offside, terlalu overconfident, atau apalah, kita nggak tahu. Nah, kita tahu bahwa hari ini, Senin, Abu Janda dipanggil oleh Baris Krim Polri. Tentu ini masih sifatnya penyelidikan. Dan kita berterima kasih kepada Polri yang dengan sangat antisipatif menyikapi kasus ini. Agar bola liar perkehebohan, bola liar saling serang, bola liar saling mengumbar narasi-narasi buruk tidak lagi terjadi. Kita berharap Baris Krim Polri bisa menangani kasus ini dengan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap juga, mari kita kembali rajut persatuan kita. Jangan lagi kita menghabiskan energi untuk membahas sesuatu yang gak mutu ini. Sesuatu yang sebenarnya pada saat-saat seperti ini jangan ada lagi di negeri ini. Musuh kita saat ini adalah pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan kita. Kesanalah seharusnya energi kita habiskan. Dan kita berharap sebagai sesama warga bangsa, orang-orang dengan karakter, dengan kaliber yang seperti Permadi Arya ini atau Abu Janda ini hendaknya mulai mengendalikan diri, mulai memilah-milah narasi yang potensially bisa membenturkan kita, menghina kita, melecehkan sesama warga bangsa, dihindarkan. Mari secara intelektual kita berbeda pendapat. Mari secara cerdas kita bernarasi. Mari secara santun kita berbalas pendapat, berbalas argumen. Dan
terkait dengan cuitan Abu Janda ini, reaksi dari masyarakat atau tokoh masyarakat sungguh amat luar biasa. Dan hampir semuanya tidak nyaman, menyesalkan, dan mengharapkan agar Abu Janda terkait perbuatannya diproses secara hukum. Bahkan tidak sedikit yang menggaungkan tangkap Abu Janda. Berikut Bang Kicca akan bacakan beberapa pendapat dari beberapa tokoh terkait dengan Abu Janda ini. Satu itu dari Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni ini adalah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Partai Nasdem, kalau Bang Kicca nggak salah. Polisi harus segera menyikapi kasus rasisme maupun agama yang dilakukan oleh Abu Janda. Karena ini jelas-jelas hate speech, berbau sara. Jadi polisi harus tangkap. Alisa Wahid, ini adalah putri Gus Dur. Tingkah Abu Janda bertentangan dengan perilaku warga Nahdlatul Ulama. Alisa menyebut orang-orang NU sangat rendah hati, tidak jemawa, dan berhati-hati dengan orang lain. Berlawanan banget dengan karakternya NU. Lukman Hakim, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Lukman menegaskan, baik aktivitas dan pernyataan Permadi Arya tidak mewakili NU, GP Ansor maupun Banser. Kiai Haji Abdus Salam Syokib, beliau adalah Wakil Ketua Tanfiziyah PWNU Jatim. Yang perlu dipahami juga, Abu Janda tak ada kaitannya dengan NU, sama sekali tak ada, bahkan lebih banyak cenderung merugikan NU. Lalu Kiai Haji Asyad Said Ali, Wakil Ketua Umum NU masa khidmat 2010-2015. Sebagai warga Nahdiyin, saya menyarankan sudah saatnya PBNU secara resmi bersikap tegas terhadap Abu Janda. Dia memanfaatkan nama besar NU untuk kepentingan pribadi. Jangan dibiarkan karena akan merusak keutuhan NU. Hasan Basri, Wakil Sarkarnas Banser. Pernyataan Permadi Arya di akun Twitternya sebagaimana yang menjadi dasar pelaporan ke kepolisian tersebut tidak mewakili Banser secara kelembagaan. Dengan demikian, pernyataan tersebut murni atas inisiatif pribadi dan bersifat personal. Satkornas Banser akan menghormati proses-proses yang berjalan dan berharap tercapainya hukum yang seadil-adilnya. Lalu Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah, dan barangkali juga ini Wakil Ketua MUI. Anwar meminta polisi menangkap Abu Janda, dan ini keinginan umat juga. Aparat kepolisian diharapkan tidak tebang pilih dalam melakukan proses hukum warga negara yang dinilai telah berbuat onar dan meresahkan masyarakat. Kasus Abu Janda ini menjadi alat ukur bagi masyarakat luas dalam menilai kerja dan kinerja Kapolri yang baru. Kita tunggu dan lihat saja sikap dan tindakan dari Kapolri. Asrul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI dari P3. Tidak boleh kemudian karena seseorang itu kebetulan elemen pendukung pemerintahan saat ini kemudian tidak diproses. Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Apa yang diucapkan Abu Janda sangat tidak NU sekali. Cuma kalau dia mengatasnamakan NU melakukan ujaran yang tidak selaras dengan NU, dan NU paling bilang itu bukan dari NU. Muslim Jaya Butar-Butar, politikus Golkar. Siapapun pelaku diskriminasi ras dan etnis harus ditindak tegas karena mengoyak-ngoyak sendi-sendi Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh ada seorang pun yang sesuka hatinya bicara, apalagi muatannya mengandung unsur sara. Ucapan Abu Janda melanggar prinsip-prinsip atau deklarasi hak asasi manusia yang pada pokoknya melarang seseorang melakukan diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Bukhari Yusuf, anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat. Ini sudah kelewat batas. Dia sudah terlalu sering membuat kegaduhan publik dengan ujarannya yang meresahkan. Namun anehnya terkesan ada pembiaran selama ini, kendati sudah banyak pihak yang dirugikan atas ulah buzzer ini. Orang seperti ini yang justru berpotensi memecah belah NKRI karena memperkeruh suasana kerukunan antar warga negara. Sunanto, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Cuitan tersebut nyata-nyata memecah belah umat. Bareskrim harus segera menangkap. Jadi itulah sebagian pendapat para tokoh atas apa yang menjadi pemicu kehebohan yang narasinya berasal dari seseorang yang menamakan diri Abu Janda yang bernama Permadi Arya dan konon katanya adalah pegiat sosial media. Sobat Jelata yang berbahagia,
Ini kicauan-kicauan yang sebenarnya tidak hendak mau mengadili Abu Janda. Tidak sama sekali. Kita hanya berharap dari peristiwa ini kita semua mendapat pembelajaran bahwa apa yang disebut dengan pepatah, mulutmu harimaumu yang akan mencabik-cabik badanmu, itu tetap masih berlaku. Meski dengan ekspresi atau narasi yang berbeda. Yaitu jejarimu adalah jerujimu yang akan mengkerangkeng dirimu. Karena itu mari kita cerdas bermedia sosial. Mari kita membangun atau membuat narasi-narasi yang membangkitkan semangat kita bersama. Yang makin mengakrabkan kita sebagai warga bangsa. Dan makin menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan kita. Apalagi di saat-saat musuh bersama yang tak kelihatan semakin mengancam kita. Mari kita rapatkan barisan, kita tertib, kita disiplin, kita tekadkan diri bahwa kita harus menang melawan COVID-19 dan kita mulai dengan peningkatan disiplin diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.